Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu. Sungguh inilah kasih karunia anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Urapi kami semua dengan Roh Kudus, dan biarlah kuat kuasa Tuhan berkarya dalam pemberitaan firman Allah. Allah hadir di tengah-tengah kami, dan kami rindu realita Tuhan terjadi pada saat kami mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat segala acara yang akan kami lakukan pada siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 dan 27, di sana Allah berkata, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Lalu di dalam Kejadian pasal 2 ayat 7, Allah menghembuskan nafas ke dalam hidung manusia yang diciptakannya. Allah menciptakan manusia mempunyai tubuh, jiwa, dan roh. Jiwa, roh, dan tubuh ini merupakan satu kesatuan yang ada di dalam diri Adam yang diciptakan oleh Allah. Demikian juga di dalam diri Hawa. Tetapi antara roh, jiwa, dan tubuh itu tidak memiliki kerjasama yang baik. Sebab di dalam Kejadian pasal 3, ketika iblis datang menggoda Hawa, Hawa tahu bahwa Allah pernah berfirman bahwa jangan makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Ini berbicara tentang roh, sebab Allah itu juga adalah roh. Tetapi Hawa melalaikan perintah Allah. Dia dibujuk oleh setan, dan kemudian dia melihat pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dia katakan, buahnya ini sangat menarik perhatian. Akhirnya Hawa memetik buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, roh yang dimiliki oleh Hawa tidak bekerja sama dengan jiwa yang dimiliki oleh Hawa. Jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak. Tetapi jiwa inilah yang bekerja dengan tubuh. Dikatakan Hawa memetik buah itu. Jadi kadangkala roh di dalam diri manusia tidak bisa bekerja sama dengan jiwa dan tubuh manusia itu sendiri. Inilah yang menyebabkan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa dikatakan melanggar
Rasul Paulus katakan, ketika satu orang melanggar hadir di dalam dunia, maka dunia tercemar dan menjadi dunia yang juga melanggar firman Tuhan. Tetapi Allah yang menciptakan manusia, yang diciptakan pada saat itu, berada dalam kekudusan, namun jatuh dalam dosa dan tercemarlah kehidupan mereka. Ternyata pencemaran ini juga terjadi dalam kehidupan anak mereka bernama Kain. Di dalam Kejadian pasal 4, Kain dan Habel mempersembahkan korban kepada Allah. Tetapi Kain melihat korban persembahannya tidak diterima oleh Allah. Di situ hatinya menjadi panas. Dan ada kerinduan, ada keinginan yang kuat dalam diri Kain. Karena dia iri hati bagaimana menghabisi kehidupan Habel. Kain mengerti tentang firman karena diajarkan oleh orang tuanya. Roh mendengar firman, tetapi jiwa, tubuh Kain tidak memiliki kerjasama yang baik, sehingga Kain membunuh adiknya yang bernama Habel. Jadi ketika roh, jiwa, dan tubuh tidak bekerja sama, bisa dan pasti akan mendatangkan dosa dalam kehidupan seseorang. Ketika roh, jiwa, dan tubuh tidak bekerja sama, bukankah seringkali hati manusia menjadi gundah gulana? Bukankah pikiran manusia, hati manusia menjadi kacau? Karena tidak ada kerjasama antara roh, jiwa, dan tubuh. Manusia yang diciptakan kudus oleh Allah sudah jatuh ke dalam dosa. Dan upah dosa itu maut, untuk mati yang kekal. Tetapi Allah yang menciptakan manusia adalah Allah yang mengasihi manusia. Allah ingin mengembalikan manusia pada posisi serupa dan segambar dengan Allah. Berada dalam keberadaan Allah sebagai Allah yang kudus. Allah ingin manusia, Allah ingin umatnya juga hidup sebagai manusia yang kudus di hadapan Allah. Allah berfirman kepada Musa. Perhatikan Imamat pasal 19. Kitab Imamat pasal 19 ayat 1 dan 2. Kita akan baca bersama-sama. Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah berbicara kepada Musa, katakan kepada bangsa Israel, supaya mereka hidup kudus di hadapanku, sebab aku
Artinya, Allah tahu bahwa di hari-hari yang akan dilalui oleh manusia bisa melanggar kekudusan hidupnya. Manusia bisa membawa dirinya untuk hidup tidak kudus di hadapan Allah. Melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Sebab itu Allah berkata, berbicara kepada segenap umat Israel, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Pada saat ini pun firman Allah terus bergema, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Allah ingin mengingatkan manusia yang hidup di zaman ini, mereka harus kudus di hadapan Allah. Seperti Allah itu adalah Allah yang kudus. Kita perhatikan Imamat pasal 19 ayat 26. Saya akan bacakan. Janganlah kamu makan sesuatu yang masih ada darahnya. Janganlah kamu melakukan nujum atau ramalan. Meramal, datang kepada orang pintar, tanya, bagaimana nasib saya untuk masa yang akan datang. Kemudian peramal membuka buku atau kitab. Peramal melihat bintang-bintang, dan peramal akan berkata, nasib kamu begini, begini, dan begini. Atau lain kata, seseorang datang kepada dukun dan berkata, Pak Dukun, bagaimana dengan usaha dagang saya? Sekarang ini mengalami kelesuan. Tolong berikan kepada saya bagaimana kelanjutan usaha dagang saya. Pak Dukun, tolong! Saya ingin tahu sebenarnya masa depan suami saya. Keadaan suami saya yang sebenarnya itu bagaimana? Pak Dukun, tolong coba beritahu pada saya tentang istri saya. Itu perbuatan yang keji di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-27. Janganlah kamu mencukur rambut pada tepi kepalamu, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. 28. Janganlah kamu menggoresi tubuhmu karena orang mati, dan janganlah merajah tanda-tanda pada kulitmu. Ayat yang ke-31. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan kekudusan hidup seorang umat Tuhan. Bahwa umat Tuhan tidak boleh pergi ke peramal, tidak boleh pergi ke ahli nujum, tidak boleh berpaling kepada arwah orang mati, tidak boleh berpaling kepada roh-roh peramal, sebab ini menajiskan kehidupan orang percaya di hadapan Allah. Sebab perbuatan ini berarti mengundang roh-roh setan untuk hadir dalam kehidupan diri seseorang. Imamat pasal 20 ayat yang ke-6.
Orang yang berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal berzina dengan bertanya kepada mereka, Aku sendiri akan menghadapi orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya. Kamu harus menguduskan dirimu dan menjadi kudus, sebab akulah Tuhan Allahmu. Firman Allah berkata, bagi orang yang berpaling, mendatangi peramal, mendatangi ahli nujum, berpaling kepada arwah orang mati, dikatakan akan berhadapan dengan Allah. Sesuatu yang sangat keras. Dengan kata lain, aku tidak mau umatku najis di hadapanku. Aku tidak mau umatku melanggar kekudusan. Aku ingin umatku hidup kudus di hadapanku. Menjauhkan diri dari segala bentuk kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Menjauhkan diri dari segala praktik-praktik yang bukan dari Tuhan. Segala bentuk perdukunan, jimat, mantra, guna-guna dan tenung harus ditinggalkan oleh setiap umat Tuhan. Sebab perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan. Selain najis di hadapan Tuhan, perbuatan itu akan merusak tubuh jasmani, akan merusak kehidupan orang tersebut. Sebab roh setan masuk menguasai kehidupannya. Bagaimana mungkin ada roh Allah dan roh setan dalam kehidupan seseorang yang berkata, saya adalah umat Tuhan? Orang percaya harus sadar bahwa tubuhnya adalah bait roh Allah, di mana roh yang kudus hadir di dalam kehidupannya. Roh yang bukan dari Allah akan selalu merusak kehidupan orang percaya, akan mengacaukan pikiran orang percaya, akan mengacaukan hati orang percaya, mengacaukan perbuatan orang percaya, mengacaukan perasaan orang percaya. Sebab memang setan datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Setan memakai para dukun, paranormal untuk menyalurkan kehendaknya bagi setiap manusia, termasuk bagi orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Allah berfirman lewat Musa, supaya bangsa Israel hidup kudus di hadapan Allah, sebab Allah itu kudus. Artinya roh, jiwa dan tubuh manusia harus terus dijaga, harus berada dalam level kekudusan seperti Allah yang adalah kudus. Seorang raja bernama Manasye dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 2 sampai dengan 6. Manasye mempunyai seorang ayah bernama Hizkia. Hizkia dekat hubungannya dengan Tuhan. Hizkia senantiasa bersekutu dengan Tuhan. Hizkia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan Allah banyak melakukan mujizat dalam kehidupan Hizkia.
Tentu sebagai seorang anak sewajarnya menerapkan kehidupan kerohanian seperti ayahnya. Tetapi firman Allah katakan, sekalipun manusia, anak Hizkia seorang raja yang dekat dengan Tuhan, taat dengan Tuhan, tetapi manusia tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dia melakukan apa yang dinamakan dengan peramalan-peramalan. Dia melakukan tenung, nujum, dan lain-lain. Jadi jelas bahwa soal kekudusan dalam kehidupan seseorang tidak bergantung kepada kekudusan orang lain. Dengan kata lain, bahwa seseorang harus menentukan kehidupannya, harus membawa kehidupannya, harus membangun kehidupannya pada kehidupan yang kudus seperti Allah yang adalah kudus. Saudara, Allah berfirman, roh manusia menyambut firman itu. Tetapi kadang-kadang tidak ada kerjasama antara roh, jiwa, dan tubuh manusia. Sehingga ada orang yang mengerti firman Allah, tahu firman Allah, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah. Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Allah. Setiap saat dan setiap waktu yang Allah inginkan supaya umatnya hidup kudus di hadapan Tuhan. Ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, mereka tidak berani untuk mendekati Allah. Mereka tidak berani untuk menjumpai Allah. Mereka diliputi oleh ketakutan. Kehidupan yang tidak kudus inilah yang menjadi pemisah antara Allah dengan kita. Kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Allah, inilah yang menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Inilah yang menjadikan Allah tidak mendengar seru doa kita. Inilah yang menjadikan Allah tidak menolong kehidupan kita. Yesaya katakan, bukan tangan Allah kurang panjang untuk menolong engkau, tetapi karena ketidakkudusan di dalam kehidupanmu, maka tangan Tuhan tidak terulur untuk menolong kehidupan umat. Kehidupan yang tidak kudus inilah yang menyebabkan Allah tidak mau mendengar seluruh doa kita. Betapa hebatnya akibat yang ditimbulkan ketika kita hidup tidak kudus di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi mangsa dari perbuatan-perbuatan iblis atau setan. Dia akan merusak kehidupan kita. Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus memberitakan firman tentang kekudusan. Mari kita perhatikan 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab aku kudus. Orang percaya harus meyakini dan mempercayai bahwa Allah sudah memanggil kehidupan mereka. Memanggil, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Dulu mereka bukan anak-anak Allah, sekarang mereka dikatakan sebagai anak-anak Allah. Dulu mereka bukan umat Allah, sekarang mereka disebut umat Allah. Rasul Petrus menulis surat kepada jemaat yang ada di kota perantauan. Hai orang Kristen yang ada di perantauan, kamu harus hidup kudus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Artinya bukan hanya sekedar menjadi orang percaya, sekedar menjadi orang kudus. Di dalam kehidupan kekudusan itu harus terus-menerus terjadi dalam kehidupan orang yang percaya. Perhatikan kehidupan jemaat yang perantauan. 1 Petrus pasal 4 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Demikian dikatakan firman Allah. Jadi karena Kristus telah menderita secara badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena siapa yang telah menderita secara badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang tersisa dalam hidup ini jangan kamu gunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan apa yang suka dilakukan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam berbagai hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Ketika umat Tuhan hidup dan berupaya untuk berada dalam kekudusan, berarti dia berupaya untuk hidup menurut kehendak Allah, bukan menurut keinginan manusia. Ketika orang percaya hidup sesuai dengan firman Allah, harus menjauhkan diri dari berbagai keinginan-keinginan kedagingan. Mengapa harus menjauhkan diri dari keinginan kedagingan yang tidak berada dalam kekudusan? Roma pasal 8 ayat 5 dan seterusnya. Sebab mereka yang hidup menurut tabiat daging memikirkan hal-hal yang dari keinginan daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena keinginan itu tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin batinnya. Mereka yang hidup dalam tabiat daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Berbicara mengenai tabiat, berbicara mengenai keinginan daging, kita berbicara mengenai roh dalam diri manusia yang tidak tunduk kepada Allah. Berbicara mengenai keinginan daging, hidup dalam keinginan daging, kita berbicara tentang kehidupan manusia yang jiwanya tidak tunduk kepada Allah. Sebab jiwa berbicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak.
berbicara tentang kehidupan daging yang tidak sesuai dengan firman Allah, berarti manusia menggunakan tubuhnya untuk melakukan hal yang tidak benar di hadapan Allah. Sebab itu Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Artinya Allah ingin selalu dekat dengan umatnya. Allah ingin selalu berkomunikasi dengan umatnya. Allah senantiasa ingin berada di samping umatnya. Bahkan Allah ingin ada di dalam kehidupan umatnya. Sebab itu umatnya harus hidup kudus di hadapan Allah. Harus hidup kudus dimanapun dia berada. Roma pasal 8 tadi berbicara tentang keinginan daging. Berbicara tentang keinginan daging, berbicara tentang hawa nafsu. Perhatikan 1 Petrus pasal 1. 1 Petrus pasal 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Orang yang hidupnya ingin kudus di hadapan Allah, dia harus membawa dirinya menjadi anak-anak yang taat kepada Allah. Dia jangan menuruti hawa nafsu. Hawa nafsu berarti dorongan hati, keinginan yang kuat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik dan tidak benar. Itu adalah hawa nafsu. Jadi di dalam kehidupan orang percaya, roh, jiwa, dan tubuhnya harus berbuat satu kesatuan, bekerja sama untuk melakukan kebenaran firman Allah. Tidak bisa seseorang berkata, aku mengenal Allah, aku percaya kepada Allah, rohku berkomunikasi dengan Allah, tetapi jiwanya, tubuhnya tidak dipakai untuk kebenaran, tidak dipakai untuk melakukan firman Allah. Kekudusan bukan masalah roh dalam diri kita, tetapi masalah jiwa dan tubuh kita. Kalau Rasul Paulus katakan dalam Roma pasal 6, biarlah tubuhmu kau pakai untuk melakukan kebenaran. Biarlah jiwamu, perasaan, kehendak, dan pikiranmu pergunakan untuk kebenaran. Itu berarti kekudusan dalam kehidupan kita. Itulah yang Allah inginkan. Rasul Paulus katakan, biarlah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dan tidak bercacat ketika Kristus datang yang kedua kali ke dalam dunia ini. Artinya Allah selalu menginginkan kehidupan umatnya berada di dalam kekudusan setiap waktu. Allah menginginkan kehidupan umatnya susah dan senang berada dalam kekudusan. Berupayalah memenuhi panggilan Tuhan, bahwa Allah mengendaki kita hidup kudus di hadapannya. Berupayalah untuk mengejar kekudusan dalam kehidupan ini. Kekudusan akan menjadikan terang dalam kehidupan kita.
ketika terang ada dalam kehidupan kita, kegelapan itu akan menyingkir. Ketika terang ada dalam kehidupan kita, kegelapan tidak akan bisa menghampiri kita. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh ini harus kita pelihara untuk tetap berada di dalam kekudusan hidup. Sebab kita diciptakan oleh Allah bukan hanya roh saja, tapi jiwa dan tubuh ini juga adalah ciptaan Allah. Bawa seluruh kehidupan kita untuk menjadi pribadi yang kudus di hadapan Allah. Bagaimana caranya supaya kita bisa memiliki dan hidup di dalam kekudusan? Yang pertama, perhatikan ayat 14. Jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Artinya, jangan menjadi serupa dengan apa yang jahat. Jangan serupa dengan yang tidak benar di hadapan Allah. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan yang jahat, tidak menjadi serupa dengan yang tidak baik, yang tidak benar di hadapan Allah, berarti kita sedang membangun kekudusan dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Dan untuk membangun kekudusan hidup harus terus terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita membangun kekudusan semakin tinggi, itu merupakan benteng dalam kehidupan kita yang tidak akan bisa ditembus oleh perkara-perkara yang jahat. Tidak akan bisa ditembus oleh segala bentuk kejahatan. Tidak akan bisa diusik oleh setan dan pekerjaannya. Sebab kita sudah membangun kehidupan ini menjadi benteng yang kokoh di dalam kekudusan. Yang kedua, kunci untuk memiliki atau hidup di dalam kekudusan, hiduplah dengan status saya adalah hamba kebenaran. Biarlah setiap kita berkata, saya adalah hamba kebenaran yang hidup dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan, hidup di dalam kekudusan. Kemudian yang ketiga, untuk memiliki kehidupan yang kudus, raihlah keberadaan sebagai manusia rohani. Artinya manusia yang berupaya terus untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Kita perhatikan 1 Korintus pasal 2 ayat 14. Demikian dikatakan firman Tuhan. Manusia alami tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan yang tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Allah memberikan bahan kepada kita untuk hidup kudus. Apakah bahan itu? Yaitu firman Tuhan. Ketika kita menjadi manusia yang hidup di dalam kedagingan, melakukan perbuatan-perbuatan daging, kita tidak akan mengerti firman Tuhan. Kita tidak akan menerima apa yang dari Roh. Sebab kehidupan demikian bukan merupakan tempat di mana firman Allah
akan hadir dalam kehidupannya. Jadi Allah memerintahkan kepada kita semua, siapapun mereka, Allah berkata, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Mereka yang jago firman Tuhan, jago Alkitab, banyak gelar daripada Alkitab, gelar-gelar kerohanian, harus hidup di dalam kekudusan. Siapapun kita harus hidup di dalam kekudusan. Sebab inilah yang akan mengembangkan kehidupan kita. Kamu akan mengembang ke kanan dan ke kiri, depan dan belakang. Kamu akan menjadi kepala dan bukan ekor. Kamu akan naik terus dan bukan turun. Semua itu akan kita raih ketika kita hidup di dalam kekudusan. Allah akan selalu bekerja di dalam kekudusan yang ada di dalam kehidupan kita. Sebab Allah kita adalah kudus adanya. Sekian firman Tuhan. Haleluya. Inilah yang bisa membawa kita untuk melakukan kekudusan dalam relasi dengan sesama. Inilah yang membawa kita membawa kekudusan hidup dalam relasi dengan Allah. Tanpa kekudusan dalam kehidupan diri kita masing-masing, sukar untuk membangun relasi dengan sesama sesuai dengan firman Allah. Tanpa kekudusan di dalam diri sendiri, sukar untuk membangun relasi dengan Allah. Oleh sebab itu, mari
kita bangun kehidupan ini. Bangun kekudusan dalam kehidupan kita. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, bangun kekudusan dalam kehidupan masing-masing. Sebab inilah yang dikehendaki oleh Allah. Bapa kami yang di surga, inilah kami berdiri di hadapan-Mu ya Allah. Kami rindu menjadi orang-orang yang melakukan kekudusan dalam kehidupan ini. Menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan ini Tuhan. Kami rindu di dalam diri kami dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu. Kami rindu di dalam diri kami ada ketenangan jiwa. Kami rindu di dalam diri kami ada ketenangan hati dan pikiran kami. Kami rindu di dalam kehidupan kami dengan sesama, kami menjadi berkat bagi mereka. Dan kami rindu hubungan kami dengan Tuhan semakin erat dan semakin erat. Bangunlah kami ya Allah. Tolonglah kami. Bawalah kami ya Allah untuk menjadi orang-orang yang giat berupaya untuk membangun kehidupan yang kudus di hadapan Allah, di hadapan sesama, dan di hadapan diri sendiri. Ampunkanlah dosa kesalahan kami Tuhan. Kami akan melupakan masa belakang kehidupan kami. Kami akan melupakan kehidupan di belakang kami dan mengarahkan pandangan hidup kami ke masa yang akan datang dalam kekudusan hidup, baik terhadap Allah, terhadap sesama, maupun terhadap diri kami sendiri. Kami berdoa ya Tuhan, bagi jemaat yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di peribadatan ini, diberkatilah mereka. Kami berdoa bagi sedang jemaat di tempat ini, dan kami semua yang hadir di tempat ini, diberkatilah kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir di tempat ini. Dimanapun mereka berada, kami percaya Allah mengetahui mereka, dan Allah beserta mereka sepanjang mereka hidup di dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, terimalah damai sejahtera, anugerah berkat Allah, cinta kasih Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, yang percaya katakan amin. Kita